mendengarkan podcast ini. Entah bagaimana mengutarakannya, tetapi saya akan mencoba menjelaskan kenyataan complicated, ruwet, absurd, kacaunya pengertian kita mengenai teologi Alkitab. Kadang-kadang saya bingung, atau sering saya bingung, bagaimana memulai menguraikan kekusutan itu. Sebab ini bukan sesuatu yang mudah untuk diuraikan atau mudah untuk diklarifikasi. Sebab membutuhkan waktu panjang, membutuhkan bahasa yang tepat, bahasa yang jelas, tetapi juga dari pihak jemaat dibutuhkan kemampuan berpikir, kapasitas untuk menangkap apa yang diajarkan, dan yang kedua, ketekunan. Sebab teologi Alkitab ini variabelnya banyak, pernik-perniknya banyak, tidak sederhana, sehingga butuh waktu yang panjang atau lama, di mana orang harus benar-benar tekun menyerap pengajaran Alkitab sehingga memiliki pengertian yang lengkap. Misalnya saudara, kalau kita berbicara mengenai kebaikan, kita kan sering mendengar orang berkata, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ya memang Alkitab juga mengatakan itu. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Lalu kita rumuskan dengan kalimat, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kan harus diuraikan dulu. Baik di situ apa? Kita diselamatkan bukan karena apa? Perbuatan baik. Itu sering kita dengar, lalu kita juga ucapkan. Kita selamat bukan karena perbuatan baik. Tapi lain waktu kita mendengar lagi, kita selamat bukan karena berbuat baik. Tapi karena kita selamat, kita harus berbuat baik. Jadi kita selamat bukan karena berbuat baik. Amin. Setelah justru karena kita selamat, maka kita berbuat baik. Baik yang bagaimana? Rancu kan? Berbuat baik yang bagaimana? Apa ukuran baik atau ukuran kebaikan di situ? Itu belum kata lain yang harus dijelaskan. Selamat. Apa itu selamat? Walaupun kita sering juga mendengar kata selamat, keselamatan. Dan saya juga sering menjelaskan kata selamat atau keselamatan itu. Tetapi mungkin kita belum menghayati secara mendalam dan menyerap secara penuh. Kalimat lain misalnya, kita telah jatuh dalam dosa. Apa dosa itu? Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus hidup dalam kekudusan atau kesucian. Apa itu kesucian? Apakah suci berarti berbuat baik? Perbuatan baik yang bagaimanakah yang berkategori suci? Nah, kadang-kadang ketika seseorang berkhotbah, seolah-olah telah ada kesepakatan antara jemaat dengan pengkhotbah terhadap terminologi kata-kata yang digunakan itu. Seolah-olah atau seakan-akan sudah punya kesepakatan. Padahal belum tentu. Misalnya begini, saudaraku sekalian, kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Oke, tahu terang dan garam. Artinya mempengaruhi gitu. Melalui perbuatan kita nama Tuhan dimuliakan. Perbuatan yang bagaimana? Dan apa itu mempermuliakan Tuhan? Kita anggap semua udah tahu. Kita sudah punya kesepakatan terhadap kata memuliakan Tuhan itu. Padahal kalau bicara soal memuliakan Tuhan,
Memuliakan Tuhan itu artinya bukan memuji-muji Tuhan atau mengakui Tuhan itu baik. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, muliakanlah Allah dengan hartamu. Kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu artinya bukan sekedar kita bisa menyanyi, mengakui Tuhan itu baik. Mempersembahkan hidup untuk kepentingan Tuhan, itu memuliakan Tuhan. Jadi bagaimana perbuatan baik kita sampai membuat orang mempersembahkan hidup melayani Tuhan? Mestinya kan begitu. Tapi kan masing-masing kita sudah punya persepsi atau konsep dan dianggapnya sudah sepakat atau setuju. Banyak lagi saudara, banyak lagi. Contoh sederhana saja yang lainnya. Mari saudaraku sekalian kita melayani Tuhan. Coba apa itu melayani Tuhan? Nanti pendeta punya bayangan melayani Tuhan itu ke gereja, ikut ambil bagian dalam kegiatan gereja nih. Lalu jemaat juga begitu. Melayani Tuhan artinya ikut aktif di gereja, terima tamu, bagi warta gereja, pakai jas pelayan Tuhan atau seragam aktivis. Apa begitu melayani Tuhan? Kalau tidak pakai seragam, apakah seragam aktivis gereja berarti tidak melayani? Tidak kan? Itu rancu sekali saudara. Rancu, kacau. Ini belum soal surga. Wah, kita nanti akan tinggal di surga. Surga itu apa? Jangan-jangan bayangan kita sama seperti tetangga kita. Surga itu tempat yang indah sekali, di mana ada 7 bidadari untuk setiap pria. Atau agak berlebihan ya. Tamannya bagus. Pokoknya bicara soal surga langsung pikiran dipenuhi dengan warna hijau. Taman itu hijau kan? Hijau. Yang dipikir langsung kebun raya Bogor, Cibodas, atau sejenisnya yang hijau-hijau itu loh. Atau kalau sudah pernah melihat pemandangan yang indah, ya itulah surga. Coba, nanti kalau ada orang ngomong begini, pola awal dari keindahan itu bumi ini, dan manusia harus mengelola bumi ini. Itu pola keindahan. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, perlu surga nggak saudara sekalian? Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, perlu surga nggak? Jawabnya bisa iya, bisa tidak. Manusia tidak perlu surga, surga yang lain nggak perlu. Tapi ya perlu. Bumi ini surga. Tuhan tidak akan merancang yang ndak-ndak, yang boten-boten. Ini yang dirancang. Jadi surga nanti, saudaraku sekalian, logis nggak? Kalau kondisinya seperti bumi yang seperti ini, tapi bumi yang tidak rusak karena dosa. Logis nggak kalau nanti kita di surga itu kerja lagi, mengelola satu dunia baru? Logis, nggak bisa nggak logis. Karena manusia diciptakan dengan hakikat kerja. Nggak mungkin manusia nggak kerja. Kalau di sini kita biasa kerja, kalau di sana nggak kerja, jadi gila kita, betul nggak? Betul nggak? Nah, dengar begini saja udah mulai pusing orang. Lihat, betapa banyak hal yang kita harus uraikan. Kita biasa kerja di bumi, nanti di surga nggak kerja, apa nggak stres? Kamu akan makan minum sehidangan dengan aku, betul nggak saudara? Berarti kita makan minum dong, menikmati hidup. Nah kalau di sini kita punya bayangan bahwa kita harus kurang makan, kurang minum, puasa terus, miskin, nggak boleh nonton film, nggak boleh menikmati seni. Surga macam apa yang kamu mimpikan coba? Bertapa di gua-gua. Nanti surga juga gua-gua kayak begitu. Coba saya ngomong lagi. Anda pasti kaget, tapi ini logik. Kalau nggak terima ya sudah. Apakah semua orang mati sempurna? Apakah orang mati sempurna? Enggak. Tapi bisa selamat enggak walaupun belum sempurna? Bisa. Jadi surga tempat orang mati yang belum bisa enggak? Itu aja orang lah bingung dengar saya ngomong. Tapi logik enggak? Kan banyak orang Kristen yang belum sempurna mati, betul? Mungkin enggak nanti di sana kita terus lewat proses penyempurnaan sampai kekal?
Dari kekal sampai kekal. Ya mungkin saja, kenapa tidak? Nah ini kan pemikiran-pemikiran ulang, pemikiran-pemikiran baru, tapi yang kalau mau dibantah sulit. Banyak orang mati, orang Kristen yang mati belum sempurna. Masuk surga? Masuk. Jadi surga juga tempatnya orang-orang belum sempurna. Tuh, gak suka kan? Ya tapi nanti langsung sempurna sendiri. Apanya? Oleh sebab itu, apa yang kita capai selama hidup di bumi ini, saudara, itu nilai kekal, nilai abadi. Untuk karakter atau watak kita ya, kalau untuk baju, pakaian, uang, tidak abadi. Anda mau capai berapapun, nol nanti kebuang. Tetapi untuk karakter watak saudara, itu abadi. Nah, saya sengaja menghembuskan hal-hal seperti ini, supaya saudara-saudara sekalian, banyak hal yang harus dirumuskan ulang. Banyak hal yang harus dideskripsikan ulang. Sebab kalau tidak, rancu. Makanya belajar yang tekun, belajar yang giat. Nah, pada kesempatan yang lalu kan saya bicara soal kebaikan. Kebaikan itu apa sebenarnya? Dan banyak saudara yang terus terang bingung. Wah, saya belum sampai ke sini deh Pak, saya belum nangkep. Oke, saya akan jelaskan dari sisi lain. Tidak bermaksud mengulangi khutbah itu. Matius 19, dari ayat yang ke-16, saudaraku. Matius pasal 19, mulai ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Terus, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Oke. Ayat 17, hanya satu yang baik. Kalau saudara membaca Markus 10 ayat 18, tak ada yang baik selain daripada Allah. Oke. Semua perhatikan saya. Tak ada yang baik selain Allah. Jadi kalau Tuhan berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga, kalimat yang lain pengen dengar apa? Kamu harus baik. Sederhana saja, kamu harus baik. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga, Matius pasal 5 ayat 48 itu. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Itu kalimat lain yang sederhana, kamu harus baik. Sebab tidak ada yang baik selain Allah. Markus 10 ayat yang ayat ke-18. Ya. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ya. Allah Bapa, Tuhan semesta alam. Jadi nggak berlebihan kan kalau Filipi 2:5-7 mengatakan kamu harus memiliki pikiran, perasaan Kristus. Itu tidak berlebihan, sama sekali tidak berlebihan. Itu nilai standar. Nilai standar. Jangan sudah berpikir saya berlebihan loh ya. Tidak. Ada amin? Setuju? Harus setuju karena memang begitu. Kamu harus sempurna, bukan boleh ya, boleh tidak, harus. Mesti, kudu. Mesti, wajib. Seperti Bapak. Kamu harus sempurna seperti Bapak. Itu sama dengan kamu harus baik. Coba kita teduh dan tenang memikirkan hal ini. Nanti saudara akan
melihat bahwa kalau yang baik itu hanya Tuhan. Kamu bisa dikatakan baik kalau kamu menuruti keinginan Tuhan saja. Itulah sebabnya kepada orang ini Tuhan berkata, jual segala milikmu, bagian kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Mauku, aku sudah lakukan hukum Tuhan. Baik juga, tapi belum baik yang ku mau ku kehendaki, bukan baik yang ku maksudkan, bukan baik untuk orang yang menjadi anak-anak Allah. Itu baik umum. Kalau saya boleh menggunakan kata yang lain, itu kebaikan yang relatif. Kebaikan yang relatif. Jadi sebenarnya, kalau boleh saya gunakan satu kalimat, Tuhan memberikan hukumnya itu terpaksa. Tuhan berikan peraturan-peraturan itu terpaksa. Karena manusia tidak mampu mencapai kebaikan yang ideal. Ingat, yang saya katakan minggu lalu, kebaikan yang ideal. Tidak mampu, tidak bisa mencapai kebaikan yang ideal. Nah, karena tidak mampu mencapai kebaikan yang ideal, baiklah kamu melakukan kebaikan yang relatif saja. Yang penting hubungan antar manusia tidak berantakan, dan hubungan dengan Tuhan masih lumayan lah. Amin. Aminnya tidak ngerti ini yang terakhir ini. Sebab format awal manusia itu dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Maka Tuhan tidak perlu membuat hukum-hukum. Jangan begini, jangan begitu. Tuhan tidak perlu memberikan perintah-perintah, peraturan-peraturan, atau syariat-syariat. Karena manusia bisa membaca hatinya Tuhan, pikiran Tuhan. Karena manusia memiliki pikiran perasaan Tuhan. Dan roh yang ditaruh Tuhan dalam diri manusia, itu roh daripadanya. Katakan amin. Roh daripadanya. Itu yang memampukan manusia untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebaikannya bukan relatif, itu mutlak. Mutlak. Tetapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, manusia tidak mampu mencapai kebaikan yang ideal, maka Tuhan memberikan perintah hukum-hukumnya supaya manusia bisa memiliki hubungan yang harmoni satu dengan yang lain. Hidup bermasyarakat tidak menjadi seperti binatang dengan hukum rimbanya. Dan manusia bisa memiliki hubungan yang Tuhan lumayan. Itu untuk umat Israel. Tapi kalau untuk umat agama-agama lain, terpaksa blank, buta, gelap. Karena nggak mengenal Tuhan semesta alam. Tapi yang mereka miliki adalah Taurat yang tertulis di dalam hati mereka. Kita baca lagi Roma pasal 2 ayat 12 sampai 15. Roma pasal 2 ayat 12 sampai 15. Roma pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat yang tertulis, begitu maksudnya, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ya, karena hukum Taurat tertulis di hati. Jadi walaupun manusia telah jatuh dalam dosa, saudara, tetapi roh dari Allah yang ditaruh dalam diri manusia itu masih mampu mengerti hukum-hukumnya. Dan kalau saya boleh mengutarakan ini, tangkap ya.
manusia itu bisa mencapai kebaikan-kebaikan yang maksimal, yang menakjubkan, yang mengagumkan, yang dahsyat. Bisa. Saya dulu tidak mau terima itu, tapi sekarang saya terima. Karena Tuhan menaruh roh daripadanya itu di dalam diri manusia. Cuman kebaikan-kebaikan yang liar. Liarnya bukan terletak pada nilai kebaikan itu. Liarnya terletak pada tidak cocok dengan pikiran perasaan Tuhan. Kalau kita memberikan tubuh kita untuk dibakar membela orang, bagus nggak? Apa yang lebih baik dari itu? Apa ada yang lebih baik dari itu? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada. Orang rela memberikan tubuhnya untuk dibakar, hebat nggak? Bisa nggak dilakukan itu? Bisa. Nilainya mengagumkan dan menakjubkan itu. Bisa nyaris tanpa batas. Tapi itu liar. Liarnya bukan terletak pada nilai perbuatan itu, tapi terletak pada cocok tidak dengan pikiran perasaan Tuhan. Akhirnya nanti ya saudara, yang namanya baik adalah semua yang Tuhan pikirkan dan yang Tuhan rasakan. Semua yang Tuhan mau lakukan itu baik. Yang Tuhan tidak mau lakukan sebaik apapun tidak ada artinya. Walaupun memberi tubuhnya untuk dibakar, walaupun menyerahkan seluruh harta, itu sudah luar biasa kan? Bisa nggak saudara? Bisa. Anda jangan berpikir bahwa orang-orang non-Kristen di luar Kristus tidak bisa berbuat kebaikan loh. Itu picik. Dari filsafat ya, agama lain yang terkristal dalam kitab-kitab mereka, dan kalau zaman sekarang promosi lewat film ya, itu filosofi yang luar biasa. Kita jangan merasa sok bahwa kita itu yang paling baik. Anda lihat nggak orang-orang beragama lain yang menyerahkan dirinya sepenuhnya berkorban untuk membela Tuhan dan agamanya? Lah ya saudara, bisa kalah kok. Bisa menyerahkan hidup, nyawa, uang, tinggalkan keluarga demi membela apa yang diyakini sebagai kebenaran. Oh, mereka itu kerasukan setan. Udah, saya tidak bicara soal kerasukan setan atau kerasukan apa. Cuman perbuatan baik itu tidak bisa dibantah, luar biasa. Tapi liarnya, apakah Tuhan menghendaki dia berbuat itu? Saya tanya saudara, saudara sudah membela Tuhan? Saudara sudah membela Tuhan seperti mereka membela Tuhannya? Kita ini belagu banget gitu. Saya sendiri full timer nih, rasanya juga sudah all out buat Tuhan. Tapi kalau melihat cara-cara orang-orang ini membela agamanya, kita bisa malu. Kita nggak senekat itu rasanya. Tapi beda Pak. Ya, bedanya apa? Mereka nggak kenal Tuhan Yesus, kita kenal Tuhan Yesus. Oke, apa artinya you kenal Yesus? Anda boleh berkata begini, mereka punya Allah yang salah, Allahku benar. Oke, Allahmu benar. Lalu apa yang membedakan Anda dengan mereka dengan Allah yang benar itu? Anda punya Allah yang benar? Anda sudah berbuat apa untuk Allah yang benar? Saudara punya kelebihan apa? Oh, karena anugerah kita diselamatkan. Oke. Lalu, apa yang sudah dilakukan untuk anugerah itu? Wah, nanti ini pembahasan yang lain, lebih rumit nih. Tapi nanti. Saya sih bukan mau melecehkan saudara orang-orang Kristen ya. Dari pengalaman hidup saya pribadi bergaul dengan orang-orang yang bukan Kristen, saya menemukan orang-orang yang mulia-mulia. Tindakannya mulia-mulia, agung-agung. Coba lihat orang tua saudara ada yang bukan Kristen. Ada nggak tindakan mereka yang mulia? Mulia loh. Baca dulu, selesaikan dulu Pak. Ayat yang ke-15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Ternyata mereka bisa membuktikan hukum Tuhan itu tertulis di hati mereka dari perbuatan. Artinya perbuatan mereka bisa baik nggak? Baik. Membuktikan bahwa hukum Taurat tertulis di hati mereka. Kok sampai ditulis begini? Ditulis begini karena perbuatan mereka membuktikan. Jadi kita itu sebenarnya bukan dipanggil untuk berbuat baik, tetapi kita dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, melayani perasaan Tuhan, melayani pikiran Tuhan, melayani kehendak Tuhan.
bukan hukum-hukumnya. Itu kelas orang beragama, hukum-hukum dan peraturan Tuhan. Tapi kalau kelas umat perjanjian baru, melayani pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan dalam Roma 8:14, hanya anak-anak Allah lah yang dipimpin oleh Roh Allah. Karena kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh sehingga absurd, apa itu ya? Kacau. Tidak jelas. Saudaraku, kita diselamatkan bukan karena berbuat baik. Jadi apa? Ya udah, kamu udah selamat, nggak usah mikir perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi setelah kita selamat harus sempurna. Harus seperti Bapa. So, perbuatan baik apa sih yang diharapkan Tuhan kita lakukan sampai kita selamat? Nggak ada. Yang diharapkan Tuhan adalah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Dan untuk itu harus diputuskan dulu pemilikan iblis atas manusia. Ditaruh dulu Roh Kudus dalam hati kita. Bukan untuk berbuat baik, tapi untuk sempurna. Jadi bisa terjadi ya, orang non-Kristen berbuat baik dengan nilai yang sama dengan orang Kristen. Bedanya, saudara berbuat baik karena melayani perasaan pikiran Tuhan, karena Tuhan maunya begitu. Sedang mereka tidak mengenal Allah yang benar. Pertanyaannya, kalau mereka tidak mengenal Allah yang benar, apakah masuk neraka? Mereka melakukan perbuatan baik loh. Dan terbukti loh, bahwa hukum Taurat tertulis dalam hati mereka. Maka ada penghakiman menurut perbuatan. Tetapi itu pun bisa terjadi kalau Yesus mati di kayu salib. Kalau enggak, ya enggak ada penghakiman, neraka aja semua. Itu saudaraku. Nah, unggulnya Kristen tuh begini, maka dikatakan kita tinggal dalam dia, dia tinggal dalam kita. Sampai segitu. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Sampai segitu dalamnya, saudara. Baru punya harta di surga. Betul nggak? Baru punya harta di surga. Ini mesti kita membuat revisi ulang kok. Rumusan-rumusan mesti dibaharui. Baik di gereja maupun sekolah teologi ya. Saya berkecimpung di sekolah teologi ya, bukan belasan ya, puluhan tahun ya. Saya khawatir ya, kalau yang begini nggak sampai diketahui, kita tidak menemukan teolog-teolog yang betul-betul mengajarkan kesempurnaan. Nah, nanti kalau kita sudah bisa berbuat baik gimana? Kristen yang benar tidak bisa sombong. Tidak bisa sombong. Oh Tuhan, kalau aku tidak suci, hukumlah aku. Suci, apa itu suci? Ayo, suci itu apa? Jadi kita mulai lihat kebohongan-kebohongan manusia. Suci itu apa? Siapa yang bisa menilai orang suci atau tidak suci? Tuhan. Nah kalau nggak suci lalu Tuhan menghukum. Kayaknya watak Tuhan tidak begitu toh? Enggak. Tuhan menerima kita sebagai anak-anaknya dalam segala kebesaran yang dimiliki Tuhan. Dan menuntun kita kepada segala kebenarannya. Teruskan Pak, pembacaannya. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya, ayat terakhir ini nanti akan dikupas sendiri ya, jangan hari ini ya. Supaya tidak melebar kemana-mana, saudara. Saya harap saudara mengerti ya, kebaikan di dalam Kristen itu apa sih? Seperti Bapa. Jadi tidak berlebihan kalau kita berkata, kamu harus memiliki pikiran, perasaan Kristus. Tidak berlebihan. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Tidak berlebihan. Memang begitu. Roma 8 ayat 14, yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Yang tidak dipimpin oleh Roh Allah bukan anak Allah, anak iblis, anak setan atau anak dunia. Tidak bisa dikatakan anak Tuhan. Kalau dikatakan anak itu harus benar-benar yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah kita ini jadi anak Tuhan itu dibimbing, saudaraku. Dituntun oleh Roh Kudus sampai kepada tingkat itu. Oleh sebab itu, penyangkalan diri bukan sikap yang
berkata tidak untuk pelanggaran terhadap hukum Tuhan, dan ya untuk perintah-perintah Tuhan. Penyangkalan diri itu sikap yang berkata tidak untuk semua yang Tuhan tidak kehendaki, dan ya untuk seluruh kehendak Tuhan. Seluruh filosofi cara berpikir kita. Kalau sikap yang berkata tidak untuk pelanggaran hukum, itu bisa pertarakan namanya, pertarakan. Tidak untuk apa yang melanggar hukum, dan ya untuk apa yang sesuai hukum. Itu pertarakan. Kalau penyangkalan diri itu seluruh cara berpikir kita, seluruh filosofi hidup kita harus ditanggalkan, supaya kita memiliki pikiran perasaan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu. Ini pekerjaan berat. Kebaikan seperti ini yang Tuhan inginkan, saudara. Nah, sekarang kita kembali ke Mazmur 19, saudara. Tuhan kan berkata jangan mencuri, jangan membunuh, itu ya. Jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu ibumu. Coba saudara perhatikan saya. Ini bukan sesuatu yang bisa atau boleh dianggap remeh. Tuhan yang ngomong loh, miliki akhlak yang baik. Itu bukan tidak berarti, itu bukan tidak bernilai. Tuhan yang ngomong. Tuhan bicara ini kepada orang Yahudi yang punya Taurat yang tertulis di atas batu atau di atas papirus atau di atas kertas. Tuhan menghargai. Tuhan nggak bilang begini, percumalah kamu lakukan hukum juga percumalah. Udah itu nggak menyelamatkan itu, udah percuma. Enggak loh. Tuhan nggak berkata begitu loh. Lakukan hukum. Itu pun punya nilai. Kamu mampu kok. Lalu berkata, Tuhan semua telah kulakukan. Tuhan bilang, bohong. Enggak loh. Nah, ya, oke. Jadi kemampuan untuk berbuat baik sampai tingkat mengagumkan atau menakjubkan, itu bisa. Itu mungkin. Tapi itu bukan panggilan orang percaya. Panggilan orang percaya 21. Jikalau engkau tidak sempurna, baru ikuti apa mauku. Botakin dirimu. Ikut aku. Banyak orang tuh punya kesadaran bertuhan, kesadaran bergereja, kesadaran untuk melayani. Banyak orang baik. Kita kan harus bertuhan. Aduh, kita harus melayani Tuhan. Jangan ke pendeta yang cari uang, pendeta yang baik. Bela. Tapi dianya sendiri tidak sungguh-sungguh mengerti pikiran perasaan Tuhan. Itu belum rohani loh. Ada amin gak ya? Kok saudara langsung begini sama saya? Apa-apaan ini? Bener gak kata-kata saya? Bener. Sampai tataran yang terbatas itu. Bertuhan. Melayani Tuhan di gereja. Itu baik. Siapa yang bilang gak baik? Naluri banyak orang baik itu begitu. Bantu pelayanan. Jangan gereja yang cari uang, gereja yang baik. Gereja yang menyampaikan suara kebenaran. Kita bantu. Kita bela. Tapi dia tidak sungguh-sungguh mau mengerti kehendak Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mau mengerti pikiran perasaan Tuhan. Untuk melakukan kehendaknya. Tidak sungguh-sungguh. Orang begini ini masih membatasi diri dengan Tuhan. Tidak bisa dikatakan rohani dia. Nih, kalau kita sudah mendengar khotbah sejauh ini, Anda masih tidak mau ikuti, saudara akan nyusahin pekerjaan Tuhan. Kecuali gereja itu tidak bicara sejauh ini. Yang penting Allah itu baik, luar biasa. Dan setan pun tidak takut, Anda tahu Tuhan baik. Ingat ini. Setan takut kalau Anda baik seperti Bapak. Ada amin enggak ya? Amin. Tapi Pak, ini Pak Eras marah atau khotbah? Prihatin. Nah, sampai di sini bisa dimengerti? Amin. Semua kita harus menyadari bahwa kita sering membatasi Tuhan. Ini karena penyakit lama itu loh Pak. Ini pendeta, ini awam. Betul nggak? Itu penyakitnya. Padahal semua kita harus rohani. Jadi anak-anak Allah yang dipimpin roh Allah. Coba kalau saya mengerti kebenaran ini, Anda jadi pendeta stres nggak? Stres dong, dia ngurusi diri sendiri aja belum benar. Belum mengerti pikiran perasaan Tuhan yang sempurna, terseok-seok. Lihat orang lain lagi, waduh jauh lagi nih. Gimana ya membagi ini ya?
Bertuhan tapi tidak rohani. Bisa nggak? Bisa. Ke gereja, iya. Melayani Tuhan bisa. Aktif, bisa. Juga ada pengorbanan-pengorbanan tertentu gitu loh. Wow, pokoknya kalau soal dana minta sama dia ini gitu, dukung gitu. Tapi dia nggak rohani. Kenapa? Dia tidak beri all out. All outnya itu apa? Tanggalkan semua filosofi, cara berpikirmu yang lama dan kenakan pikiran perasaan Kristus. Baru punya harta surgawi. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Datang kemari ikutlah aku. Tidak punya apa lagi kan kamu? Ya kamu hanya punya kehendakku. Kamu hanya punya kehendakku. Kamu hanya melakukan apa yang kuinginkan. Baru punya harta di surga. Siapa harta di surga itu? Ya Tuhan sendiri. Sebenarnya bisa dikatakan demikian. Tarik napas dulu. Habis dikatakan Tuhan udah aktif di gereja bilang gak rohani. Ukuran rohani itu apa? Jadi saudara mesti jujur ini. Karena kacaunya itu pengertian. Wah, sampai kita tidak tahu dari mana kita mulai menguraikan. Makanya saudara jangan absen ke suara kebenaran. Tuhan gak bilang, oh kamu bohong ya. Kamu belum menghormati orang tuamu, belum. Enggak, Tuhan mengatakan, iya. Ada anak-anak yang membela orang tua mati-matian yang jujur. Aduh saudaraku, pegawai-pegawai kita itu yang non-Kristen, ada uang 500 perak pun dikembalikan. Betul nggak? Filosofi dari orang tuanya malah jujur. Tapi ada orang Kristen disuruh apa gitu, balik, nggak dikembaliin uangnya. Aduh, capek dah. Aduh. Saudara bisa mengerti nggak bagaimana orang non-Kristen kerja jadi pemulung, jujur juga ya. Anda tahu nggak ada acara di TV yang minta tolong itu? Anda perhatikan itu jujur fenomenanya. Yang nolong siapa rata-rata? Orang miskin, yang mbok-mbok jualan, yang untungnya nggak seberapa, taruh dulu tanggoknya apa? Tanggok betul ya? Bakulnya taruh, terus itu mah jujur. Dia nggak ngerti kalau di syuting. Kalau tahu di syuting, yang membuat acara langsung batalkan, betul kan? Itu kan peta cermin hidup di masyarakat. Orang-orang sederhana begitu hebat. Dikasih uang beberapa lembar 50 ribu, nangis. Untuk apa? Beli tas sekolah anaknya. Waduh, Anda anggap remeh nih nilai-nilai kemanusiaan ini. Oh, jangan dong. Tinggi itu nilainya. Sebaliknya saudaraku, udah punya kekuasaan, mesti melindungi rakyat, terhormat, nyolong. Pendidikan tidak membuat orang baik. Coba lihat, jabatan tidak membuat orang baik. Bahkan sumpah jabatan tidak membuat orang takut Tuhan. Enggak takut. Lihat itu. Waktu dikasih duit ada yang nolak. Jangan katanya. Kenapa? Jangan. Aku kan cuma nolong. Dua. Aku bukan mas mau dapat duit. Coba. Ini mbok-mbok. Nolong orang dikasih duit. Nolak. Jangan, aku memang cuma nol. Memang begitu. Coba. Saudara ngerti enggak bahwa moral itu semua orang juga bisa baik. Tapi orang percaya diajar memiliki pikiran perasaan Kristus. Ingat tadi saya katakan hukum peraturan itu diberikan karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena manusia tidak mencapai apa yang ideal, maka diberi hukum peraturan supaya hubungan antar manusia menjadi harmoni. Kalau kita diajar Tuhan mengerti pikiran perasaan Tuhan, hubungan kita dengan sama bukan hanya harmoni, kita bisa mengatur orang lain. Itu bedanya. Makanya orang-orang yang punya hubungan yang benar dengan Tuhan, yang memiliki pikiran perasaan Kristus, yang seperti Bapa akan memerintah. Nggak bisa sembarang orang kita bilang, oh nanti you akan memerintah bersama Yesus, karena you baik, you melayani Tuhan. Haya, banyak orang bertuhan, melayani Tuhan. Bahkan maaf ya, jangan tersinggung, jadi pendeta, nggak rohani. Orang memiliki pikiran perasaan Kristus, baru namanya rohani. Kurang dari itu, sorry, belum rohani. Amin.